Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Judita Anastasia Sidabutar, biasa dipanggil Tasya, dengan NIM 14106230018. Saya berasal dari program studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan berupa video refleksi jurnal pembelajaran dari keempat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama, apa yang saya pahami dari keempat materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yang pertama itu ada identitas nasional. Nah, identitas nasional ini menurut saya adalah ciri khas atau jati diri yang melekat pada suatu bangsa atau suatu negara gitu. Misalnya kita negara Indonesia itu identitasnya ada di bahasa Indonesia, bendera merah putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, itu merupakan contoh identitas nasional atau identitas negara Indonesia begitu. Terus yang kedua, integrasi nasional. Integrasi nasional ini menurut saya adalah proses penyatuan berbagai kelompok sosial atau budaya ke dalam satu kesatuan wilayah untuk membentuk suatu identitas nasional gitu. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa Indonesia itu kan memiliki banyak sekali ragam budaya, banyak sekali ras, agama, suku gitu. Jadi tanpa integrasi maka perbedaan-perbedaan tersebut akan memicu konflik dan adanya perpecahan begitu. Jadi itulah pentingnya integrasi untuk di dalam suatu negara. Lalu materi yang ketiga ada negara dan konstitusi. Nah, kalau negara itu seperti yang kita tahu juga adalah bisa diibaratkan sebagai sebuah organisasi yang isinya tuh ada orang-orangnya, lalu ada wilayahnya gitu, dan ada rakyat, ada pemerintahannya gitu. Nah, konstitusi ini adalah suatu hal yang diperlukan agar sebuah negara itu tidak berjalan sewenang-wenang gitu. Jadi suatu hukum dasar tertulis di dalam suatu negara. Nah, konstitusi ini bisa diibaratkan sebagai Undang-Undang Dasar 1945 gitu, yang mengatur tata kelola pemerintahan, membatasi kekuasaan penguasa, dan menjamin hak-hak asasi warga negara. Terakhir ada hak dan kewajiban warga negara. Nah, ini tuh seperti hubungan timbal balik antara negara dan warga negaranya. Nah, kalau misalnya hak itu merupakan sesuatu yang seharusnya diterima oleh seseorang warga negara gitu. Seperti hak atas perlindungan hukum, lalu kebebasan berpendapat yang sudah diatur di dalam Undang-Undang 1945. Lalu kalau misalnya kewajiban adalah sesuatu hal yang harus kita laksanakan sebagai warga negara, misalnya seperti membayar pajak, lalu membela negara, atau dan menghormati hak asasi orang lain. Itu merupakan contoh dari kewajiban. Nah, hak dan kewajiban ini harus berjalan seimbang, supaya jadi orang tuh nggak boleh nuntut hak doang tapi nggak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara begitu. Jadi nggak boleh timpang antara hak dan kewajiban. Lalu kaitan keempat konsep atau keempat materi tersebut bisa saya ibaratkan sebagai sebuah bangunan. Jadi negara itu seperti sebuah bangunan besar gitu. Lalu konstitusi adalah sebuah pondasi atau buku panduan yang mengatur bangunan itu bisa ditinggali oleh siapa saja, terus harus mereka boleh ngapain aja gitu, dan apa tujuan bangunan itu dibuat gitu. Jadi tertulis jelas di dalam sebuah konstitusi tersebut gitu. Kalau misalnya nggak ada pondasinya atau nggak ada konstitusinya, maka bangunan tersebut akan hancur gitu, nggak akan berdiri dengan baik gitu. Lalu agar penghuni bangunan itu bisa hidup dengan tenang, ada timbal baliknya, yaitu hak dan kewajiban. Nah, karena penghuni bangunan ini misalnya berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, dari suku yang berbeda-beda, dari agama yang berbeda-beda, maka pasti akan terjadi perpecahan gitu. Nah, diperlukan integrasi nasional supaya semua penghuni yang ada di dalam bangunan tersebut ini mau bersatu, mau rukun gitu. Misalnya di dalam suatu bangunan ini misalnya udah pada rukun, udah bersatu orang-orangnya, maka diperlukan identitas nasional. Contohnya kalau misalnya negara butuh bendera, butuh warna bendera untuk menggambarkan negara mereka gitu. Setelah mempelajari keempat materi tadi, hal yang paling mengubah cara pandang saya adalah kesadaran bahwa menjadi
warga negara Indonesia itu bukan cuma sekadar status aja atau sekadar KTP aja, tapi juga merupakan sebuah tanggung jawab yang besar gitu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia bukan cuman eh, bu, jangan cuma menuntut hak aja, tapi kita juga menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Nah, apakah saya melihat penerapan materi tersebut ke dalam dunia nyata? Maka saya bilang iya. Salah satunya adalah integrasi nasional. Saya melihat toleransi dalam perayaan hari Ramadan kemarin. Jadi waktu Ramadan kemarin itu kan ada fenomena wartakjil ya. Jadi di situ tuh bukan cuman warga muslim aja yang ikutan wartakjil, tapi dari agama lain itu juga ikut eh, tren wartakjil gitu. Jadi di sini bisa terlihat walaupun kita dari latar belakang agama yang berbeda-beda, tapi masyarakat itu bersatu dalam sebuah tradisi, yaitu wartakjil. Nah, kesimpulannya, identitas nasional, integrasi nasional, negara dan konstitusi, serta hak dan kewajiban warga negara merupakan keempat hal yang tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan gitu. Nah, konstitusi ini menjadi dasar aturan negara yang menjamin hak dan kewajiban warga negara itu. Dengan adanya keadilan dan kesadaran untuk menjalankan kewajiban, warga negara yang beragam dapat hidup dengan rukun dalam integrasi nasional. Nah, dari persatuan tersebutlah lahir identitas nasional sebagai jati diri dan kebangsaan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sebagai warga negara, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga persatuan, menghargai keberagaman, serta menggunakan hak dengan bijak demi terciptanya kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Baik, mungkin cukup sekian video refleksi pembelajaran untuk tugas ujian tengah semester dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.